Pada tanggal 5 September tahun 2017, publik Korea Selatan dihebohkan oleh berita mengenai seorang wanita bernama Choi Mi-sun yang melakukan aksi bundir dengan cara melompat dari apartemennya yang berada di lantai 5. Bersama kematiannya, wanita itu meninggalkan catatan sebagai berikut. Saya telah diperkaos oleh mertua saya, ayah tiri dari suami saya, sejak tahun 2009. Kematian Choi Mi-sun, istri dari Lee Yong-hak, meninggalkan tanda tanya, apakah Choi Mi-sun benar-benar bundir, atau dia dibunuh? Lalu apa motif di balik perbuatannya itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mundur ke 5 hari sebelumnya, di mana Choi Mi-sun mendatangi kantor polisi dan melaporkan mertuanya, ayah tiri dari sang suami, atas perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan memulai investigasi terhadap si ayah mertua. Tidak didapat nama lengkap dari mertua terlapor ini, kecuali inisialnya saja, Tuan B. Pria berusia 59 tahun itu membantah tuduhan yang dibuat menantunya, Choi Mi-sun. Namun, saat investigasi masih berjalan, pada tanggal 25 Oktober tahun 2017, Tuan B ditemukan bundir dan meninggalkan catatan sebagai berikut. Saya tidak bisa menegakkan kepala saya lagi. Saya harap polisi bisa membersihkan nama baik saya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah banyak membantu saya selama ini. Walaupun dia membantah tuduhan itu sampai akhir hidupnya, polisi sebenarnya menemukan bukti-bukti bahwa tuduhan si menantu itu benar. Karena pelapor dan terlapor dua-duanya sudah meninggal, maka laporan yang dibuat oleh Choi Mi-sun pun ditutup, kasusnya dianggap selesai. Namun di kemudian hari, kematian Choi Mi-sun membuka tabir kebusukan sang suami selama ini, Lee Yong-hak. Lahir di kota Yongju, pada tanggal 26 Juli tahun 1982, Yong-hak adalah pria yang bermasalah dengan kesehatan dan kelakuannya. Di masa remaja, Yong-hak pernah bermasalah dengan hukum, karena terbukti telah melakukan tindak pelecehan seksual terhadap teman sekelasnya. Namun saat itu, karena dia masih di bawah umur, kasusnya tidak diproses lebih lanjut, bahkan tidak dimasukkan ke dalam catatan kriminal. Lee Yong-hak hanya menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah, dan sejak saat itu, dia tidak pernah menyelesaikan pendidikannya. Di awal tahun 2000-an, Yong-hak menikahi Choi Mi-sun, dan pada tanggal 26 Agustus tahun 2003, putri mereka lahir, Lee Ah-yeon, yang secara genetik mewarisi kondisi kesehatan sang ayah. Yong-hak dan Ah-yeon memiliki kondisi medis yang disebut sementoma gigantiform, semacam kasus tumor gigi langka, yang membuat Yong-hak kehilangan semua giginya kecuali satu gigi geraham saja. Kondisi ini juga diderita oleh putrinya, Ah-yeon. Hidup Lee Yong-hak beserta anak istrinya kemudian muncul di sebuah reality show MBC pada tanggal 9 November tahun 2005, dengan tujuan untuk menggalang dana bagi Lee Ah-yeon agar bisa mendapatkan perawatan medis yang layak. Di depan kamera, Yong-hak mengatakan kalau kondisi keuangan mereka sangat buruk, sementara mereka masih butuh banyak uang untuk perawatan kesehatan putri mereka. Tayangan itu kemudian viral, di mana Yong-hak kemudian mendapat julukan Molar Daddy, atau si Bapak Graham. Publik tersentuh dengan air mata perjuangan seorang ayah demi mengobati putri kecilnya. Pundi-pundi uang donasi pun terus masuk ke rekening Yong-hak. Selain itu, karena sudah viral, pemerintah setempat juga memberi perhatian khusus terhadap kondisi medis Lee Ah-yeon, dan beberapa institusi juga turut memberikan tunjangan bagi keluarga kecil ini. Yong-hak selanjutnya meluncurkan kampanye online dan offline untuk mengumpulkan uang guna membayar tagihan medis yang besar untuk putrinya. Dia membuka situs ayun.co.kr untuk menerima donasi, dan memberikan informasi terkini tentang status kesehatan putrinya. Yong-hak kemudian membuka akun Twitter untuk menggalang dana dari generasi muda. Dalam salah satu videonya yang diposting di Twitter, dia meminta dukungan dan mengatakan, "Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu putriku yang sakit." Molar Daddy melakukan tur sepeda keliling negara untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan akibat penyakit langka ini, dan tentunya untuk mengumpulkan lebih banyak uang bagi putrinya. Pada tahun 2009, kampanye untuk menyelamatkan putrinya menyebar hingga ke luar negeri. Yong-hak pergi ke California untuk memohon kepada warga Korea Amerika di sana agar menyumbang untuk gadis malangnya. Sejak tahun 2005 hingga 2017, Lee Yong-hak terus menerima aliran dana donasi dari berbagai pihak.
Tidak diketahui berapa banyak donasi yang berhasil dia kumpulkan, namun yang pasti, sangat-sangat banyak yang membuat Yonghak bisa menikmati hidup yang mewah. Tahun demi tahun berlalu, Lee Yong-hak dan anak istrinya tidak lagi terpantau sorotan kamera. Publik menganggap kalau keadaan mereka sudah baik-baik saja sekarang. Hingga kemudian di tanggal 5 September tahun 2017, keluarga ini kembali menjadi topik berita, dengan aksi bundir Choi Mi-sun, istri Lee Yong-hak, ibu dari Lee Ah-yeon, yang dulu menerima donasi dari berbagai pihak. Publik bertanya-tanya, setelah 12 tahun, apa yang terjadi dengan keluarga ini? Saat kasus pelecehan dan pemerkosaan yang dialami Choi Mi-sun masih diinvestigasi, pada tanggal 1 Oktober tahun 2017, berita heboh berikutnya muncul. Jasad seorang remaja berusia 14 tahun ditemukan di area pegunungan Yongwol, Provinsi Gangwon. Investigasi polisi kemudian berakhir dengan penetapan Lee Yong-hak dan putrinya, Lee Ah-yeon, sebagai tersangka dalam kematian remaja 14 tahun itu. Tak sampai sebulan setelah kematian Choi Mi-sun, ayah dan anak ini melakukan aksi kejahatan. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kehidupan macam apa yang mereka jalani selama 12 tahun terakhir? Sejak kemunculannya di televisi pada akhir tahun 2005, di tahun-tahun berikutnya, rekening tabungan Lee Yong-hak terus menerima donasi dari berbagai pihak. Awalnya, dana tersebut memang dia gunakan untuk membiayai pengobatan dan perawatan kesehatan putrinya, namun ternyata, donasi yang dia terima melebihi dari yang dia butuhkan. Kemudian muncul pula sifat serakah dari Lee Yong-hak, yang mulai terbiasa mendapatkan uang banyak tanpa harus susah payah bekerja. Lee Yong-hak dan anak istrinya juga mulai terbiasa untuk hidup mewah. Mereka membeli sebuah flat apartemen yang lebih besar, lalu membeli mobil mahal dan barang-barang branded. Yong-hak bahkan menggunakan uang donasi itu untuk mentato hampir seluruh badannya. Rupanya si Yong-hak ini mau jadi Yong-lex. Saat rekeningnya mulai menipis, Lee Yong-hak kembali berkeliling sana-sini dan menjual penyakit anaknya. Dia melakukan segala upaya untuk bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari kondisi kesehatan Ah-yeon, mulai dari melakukan kampanye keliling negara menggunakan sepeda, membuat website dan akun Twitter khusus atas nama putrinya, hingga terbang ke Amerika Serikat untuk meminta dukungan dari warga Korea Selatan yang menetap di sana. Semua upaya itu ternyata membuahkan hasil, rekening Yong-hak kembali terisi. Namun kali ini, dia sadar kalau mereka tidak bisa selamanya hidup mengandalkan donasi. Lama-kelamaan orang-orang akan berhenti memberi bantuan. Oleh karena itu, Yong-hak menggunakan uang yang tersisa untuk membuka usaha. Namun najisnya, usaha yang dia jalankan kemudian adalah bisnis prostitusi. Yong-hak membuka panti pijat plus-plus, dan mempekerjakan gadis remaja di bawah umur. Tak hanya memberikan layanan esek-esek, Yong-hak juga diam-diam memasang kamera di setiap kamar pijat, dan merekam semua adegan yang dilakukan terapis-terapisnya bersama pelanggan. Video itu kemudian Yong-hak jual di website khusus video dewasa, yang juga adalah miliknya sendiri. Di tahun 2009, Choi Mi-sun istrinya mengadu kepada Yong-hak, bahwa dia mendapatkan pelecehan dari ayah tiri Yong-hak. Bukannya marah atau membela istrinya, Yong-hak malah memaksa Choi Mi-sun untuk melayani ayah tirinya itu. Dan mulai saat itu, Choi Mi-sun menjadi objek pemuas nafsu bagi mertuanya. Setiap kali mereka begituan, Yong-hak diam-diam merekam setiap adegan Mi-sun dan mertuanya. Dan video itulah yang kemudian dijadikan senjata untuk memeras ayah tirinya. Tak sampai di situ, Yong-hak juga menjual video permainan sang istri dan ayah tirinya ke website konten dewasa miliknya. Choi Mi-sun tidak tahu kalau video syurnya ternyata diperjualbelikan oleh sang suami. Hingga kemudian di tahun 2017, Choi Mi-sun baru sadar kalau selama ini dia dijadikan bintang film porno oleh suaminya sendiri. Choi Mi-sun hancur dan frustasi, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri semua penderitaannya. Tuan B, si ayah tiri, juga sudah lama merasa tertekan karena diancam dan diperas oleh Yong-hak. Dia juga sadar kalau ada barang bukti berupa video, yang akan menjadi bukti perbuatannya selama ini terhadap sang menantu. Tuan B juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa hari setelah kematian istrinya, Lee Yong-hak muncul dalam video yang dia-upload di YouTube, di mana dia menyanyikan lagu kenangan bersama sang istri, dan menyampaikan pesan perpisahan bagi Choi Mi-sun. Sekali lagi, publik hampir tertipu dengan sandiwara Lee Yong-hak. Karena sampai di titik ini,
Semua kebusukannya belum terbongkar. Sejak dulu, Lee Yong-hak memiliki hasrat tak terbendung terhadap gadis-gadis muda di bawah umur, makanya dia membuka panti pijat plus-plus. Selain bisa menghasilkan uang yang banyak dari tamu dan dari video, gadis-gadis itu juga bisa digilir oleh Yong-hak, sampai-sampai dia bosan sendiri dan mulai mengintai korban di luar panti pijat. Tanggal 30 September tahun 2017, Lee Ah-yeon putrinya, yang saat itu sudah berusia 14 tahun, pulang ke rumah bersama seorang teman, kita sebut saja namanya Nara. Kebetulan sore itu Yong-hak sedang berada di rumah dan melihat kalau teman putrinya ini menggiurkan. Yong-hak kemudian menyodorkan segelas minuman yang sudah dibubuhi obat kepada Ah-yeon untuk diberikan kepada Nara. Tak lama setelah meneguk minuman itu, Nara pingsan. Yong-hak kemudian memberi uang kepada Ah-yeon, dan menyuruh putrinya itu untuk pergi keluar, jajan atau kemana saja, tapi pulangnya nanti kalau sudah larut malam. Ah-yeon ini bisa dibilang agak kurang cerdas secara mental, jadi dia tidak mengerti dengan situasi yang ada di hadapannya. Dia mengangguk saja ketika sang ayah berkata kalau temannya, Nara, malam ini akan jadi ibu pengganti. Setelah Ah-yeon pergi, Yong-hak mulai melancarkan aksinya, melecehkan dan memperkaos Nara yang tak sadarkan diri. Menjelang jam 10 malam, Nara tersadar dari pingsannya dan mendapati kondisinya yang sudah tak berbusana. Nara sadar kalau dia sudah diperkaos dan mulai ketakutan. Sebelum Nara sempat berteriak atau melarikan diri, Yong-hak langsung mencengkeram lehernya. Di tengah pergulatan tersebut, Ah-yeon pulang ke rumah dan segera membantu ayahnya dengan memegangi kaki Nara supaya tidak berontak. Beberapa saat kemudian, Nara meninggal karena kehabisan nafas. Yong-hak memasukkan tubuh Nara ke sebuah tas koper besar, lalu membuangnya di kawasan gunung yang berada di Kabupaten Yongwol, Provinsi Gangwon. Di tempat lain, orang tua Nara melapor ke polisi karena putri mereka tidak pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi. Jasad Nara ditemukan keesokan harinya oleh seorang warga lokal, di tanggal 2 Oktober tahun 2017, dalam kondisi yang sudah tak bernyawa. Polisi berhasil mengungkap misteri kematian Nara, berdasarkan rekaman CCTV kafe tempat Nara dan Ah-yeon bertemu, dan beberapa penampakan di CCTV jalanan, yang akhirnya menggiring polisi pada penangkapan Lee Yong-hak dan Lee Ah-yeon. Lee Yong-hak kemudian didakwa atas pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Nara. Dia juga didakwa atas 11 kasus lainnya, termasuk kejahatan prostitusi, dan eksploitasi terhadap remaja di bawah umur. Lee Yong-hak selanjutnya divonis dengan hukuman mati. Sementara Lee Ah-yeon yang menjadi kaki tangan sang ayah dalam pembunuhan Nara, masih cukup beruntung karena usianya masih remaja. Lee Ah-yeon hanya divonis penjara selama 4 tahun. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, beberapa orang teman dari seorang pria bernama Takeuchi Ryo bersama-sama mendatangi rumahnya. Ryo adalah warga kota Shisui, prefektur Chiba, Jepang, di mana selama 2 minggu ini, Ryo tidak mengunggah tweet apapun di akun Twitternya. Tidak ada petunjuk tentang aktivitasnya. Pria 21 tahun itu juga tidak menghubungi satupun dari temannya. Merasa mungkin Ryo sedang sakit parah atau mengalami kecelakaan, teman-temannya itu mendatangi rumah Ryo. Setiba di rumah itu, seorang wanita cantik membukakan pintu untuk mereka. Dia adalah Takeuchi Emi, kakak perempuan Takeuchi Ryo. Dia berkata bahwa Ryo sedang tidak ada di rumah. Ryo saat ini sedang berada di luar kota untuk sebuah pekerjaan part-time. Teman-teman Ryo melihat mobil yang biasa dipakainya ada di parkiran. Apakah Ryo pergi tanpa membawa mobil, atau mungkinkah Ryo kerja di luar kota, tapi tidak sempat mengabari teman-temannya? Rasanya tidak mungkin. Teman-teman Ryo memaksa untuk diizinkan masuk dan melihat sendiri ke kamar Ryo, tapi gadis 25 tahun itu menolak, dan langsung menutup pintu. Teman-teman Ryo yang semakin curiga atas jawaban Emi, kemudian menelpon dan meminta bantuan polisi, untuk memastikan keberadaan Ryo. Setelah melakukan proses yang cukup panjang, polisi kemudian memasuki rumah keluarga Takeuchi. Keanehan demi keanehan mulai merebak, polisi mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat, dan melihat pemandangan tak biasa yang sulit untuk dibayangkan. Polisi menemukan potongan kulit manusia yang dimasukkan ke dalam kantong sampah. Tak cuma itu saja, ditemukan pula toilet tersumbat yang dipenuhi dengan darah segar. Dan dari dalam kulkas, ditemukan tulang manusia yang sudah terkelupas kulitnya sebagian.
Bahkan ada tengkorak manusia di dalam freezer. Pada tanggal 12 September tahun 2016, Takeuchi Emi ditangkap oleh pihak berwajib di Jepang. Polisi awalnya menangkap Emi atas kasus dugaan penelantaran mayat dan perusakan mayat. Di sini, polisi belum mengetahui kejadian sebenarnya. Setelah proses interogasi, terungkaplah bahwa Takeuchi Emi telah membunuh dan memutilasi adik kandungnya itu. Kepada polisi, Takeuchi Emi menceritakan semuanya. Keluarga Takeuchi terdiri dari 6 anggota keluarga, yakni anak pertama Takeuchi Emi, lahir pada tahun 1991, anak kedua perempuan, yang namanya tidak disebutkan, lahir pada tahun 1993, anak ketiga Takeuchi Ryo, lahir pada tahun 1995, dan anak bungsu perempuan, lahir pada tahun 1998, yang namanya juga tidak disebutkan. Dua lainnya adalah ayah dan ibu Takeuchi. Emi memiliki 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki, dan dia termasuk kakak yang sangat disiplin. Emi dikenal rajin, pandai bergaul dengan siapa saja, dan memiliki banyak teman. Bahkan dia mengikuti klub olahraga atletik fisik, seperti lari, lompat, jalan, dan lempar lembing. Orang-orang yang mengenal Emi akan melihatnya sebagai gadis cantik yang ramah dan pekerja keras. Tetapi di balik itu, Emi memiliki masalah keluarga yang mengharukan. Ibunya kasar, terkadang suka memukul anak-anaknya. Keluarga Takeuchi cukup bobrok dari dalam. Sang ayah seorang pria yang acuh kepada keluarga. Dia bahkan tak peduli ketika melihat anak-anaknya mendapatkan kekerasan dari istrinya. Ketika Emi beranjak SMA, di tahun 2008, ayahnya menderita penyakit mental dan berhenti bekerja. Sejak saat itu, keuangan keluarga Takeuchi semakin sulit, membuat masing-masing keluarga Takeuchi tidak saling peduli satu sama lain. Mereka tidak pernah lagi bertatap muka, makan bersama, atau mengobrol hal-hal sederhana, walaupun berada di dalam satu rumah yang sama. Akibat mental yang tidak stabil, ayah Takeuchi pernah melakukan percobaan bunuh diri tetapi gagal. Sampai kemudian saat Takeuchi Emi duduk di bangku kuliah, orang tuanya bercerai dan ibunya meninggalkan mereka. Anak-anak memilih tetap tinggal bersama ayahnya, yaitu Takeuchi Emi, anak kedua, Takeuchi Ryo, dan adik bungsunya. Sayangnya, sang ayah tak dapat bekerja, dan tidak lagi menunjang perekonomian keluarga. Emi pun memutuskan untuk berhenti kuliah. Takeuchi Emi mulai bekerja untuk menghidupi keluarga, dan membayar biaya sekolah adik-adiknya. Emi menahan diri untuk membeli barang-barang yang dia inginkan demi adik-adiknya, tetapi dia royal membelikan kebutuhan adik-adiknya, seperti baju, sepatu, dan handphone model terbaru. 2 tahun kemudian, adik bungsu mereka memilih tinggal bersama ibunya, karena dia ingin mengurangi beban sang kakak. Pada tahun 2014, sang ayah meninggal dunia karena penyakit jantung. Tidak lama kemudian, anak keduanya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan hidup mandiri. Menyisakan Takeuchi Emi dan Takeuchi Ryo di rumah itu. Karena sekarang tinggal berdua saja, dan mereka sudah sama-sama dewasa, Emi dan Ryo membuat 3 aturan yang disepakati bersama. Aturan pertama, biaya hidup dibagi menjadi 2. Ryo yang sudah menginjak usia 21 tahun, belum juga memiliki pekerjaan tetap. Ryo tetap mengandalkan kakaknya, dan tak pernah membantu biaya sepeser pun untuk keperluan rumah. Aturan kedua, tidak boleh memasuki kamar satu sama lain tanpa izin. Tetapi Ryo melanggar aturan itu. Ketika Emi tak di rumah, dia masuk ke kamar kakaknya lalu dengan niat bercanda, dia mengambil foto dengan latar kamar kakaknya, dan mengunggahnya ke Twitter. Aturan ketiga, tidak boleh seenaknya mengundang orang ke rumah. Tetapi aturan ini juga dilanggar Ryo. Pemuda itu sering mengundang teman-temannya, bermain game mobile di rumah dan membuat keributan. Ryo bahkan memakai kamar bekas adiknya untuk membuat kamar khusus gaming. Sampai di sini, pasti kita akan menyimpulkan, kalau Ryo adalah adik selalu melakukan kesalahan. Tapi berdasarkan kesaksian teman-temannya, ternyata Ryo sering mengeluhkan sikap kakaknya. Ryo bercerita tentang warisan ayahnya senilai 1,5 juta yen, atau sekitar 170 juta rupiah, yang diambil semua oleh Emi.
Seharusnya, warisan itu dibagikan kepada keempat anak secara merata, termasuk dua saudara lainnya, yang tidak tinggal serumah dengan mereka. Rio berencana jika dia mendapatkan bagian warisan dari ayahnya, dia akan pergi dari rumah itu, dan memulai hidup baru sendirian. Di sisi lain, saat itu Emi merasa selama ini, dia sudah banyak berkorban untuk keluarga dan adik-adiknya. Dia menggunakan seluruh uangnya untuk berbelanja, hanya untuk memuaskan dirinya. Emi mengikuti les balet, membeli seperangkat alat musik drum, bahkan dalam sebuah tweet, Rio menunjukkan sang kakak membeli lebih dari 11 pasang sepatu. Rio juga sengaja mengajak teman-temannya ke rumah, karena kesal dengan kakaknya yang suka berisik bermain drum tengah malam. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Emi dan Rio kembali bertengkar soal warisan ayahnya dan tentang biaya hidup. Awalnya mereka hanya beradu mulut, tetapi kemudian, Rio marah besar dan menendang kakaknya, sambil memegang sebilah pisau di tangannya. Emi tak terima dengan sikap adiknya, dia mengambil pisau lain yang ada di dekatnya untuk melindungi diri. Emi juga mengakui bahwa dia menusukkan pisau ke paha Rio saat sang adik menendangnya. Setelah menusuk paha adiknya, Emi kemudian keluar rumah menuju halaman untuk menenangkan diri. Dia lalu kembali ke dalam rumah, tapi secara tak terduga, Rio sudah meninggal karena kehabisan banyak darah. Saat itu, hanya mereka berdua yang ada di rumah. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kejadian sebenarnya. Mungkinkah sebuah tusukan di paha bisa melumpuhkan Rio 100%, sehingga tidak bisa berdiri dan meminta pertolongan? Dan mungkinkah sebuah tusukan di paha bisa menyebabkan Rio kehabisan darah yang mengakibatkan dirinya tewas? Sekali lagi, itu kata Takeuchi Emi. Setelah melihat adiknya tak bergerak, Emi pergi bekerja part-time sebagai kasir di supermarket. Pulang kerja, dia mampir sebentar untuk makan yakiniku, lalu membeli 2 kantong plastik besar dan sebuah palu, dan Emi pun pulang ke rumah. Sebelum saya lanjut, saya mau ingatkan, bagian berikut dari kisah ini sangat mengerikan. Kalau kamu sedang makan atau tidak kuat, saya sarankan untuk skip video ini beberapa menit ke depannya. Tiba di rumah, Emi bingung apa yang harus dia lakukan pada jasad adiknya. Dia lalu ingat, saat ayahnya dulu meninggal, pria itu dikremasi, hingga tak tersisa apa-apa dari tubuh ayahnya kecuali abu-abu. Emi jadi terinspirasi untuk menghilangkan jejak pembunuhannya dengan cara seperti itu. Tapi sebelumnya, dia harus memotong-motong jasad Rio menjadi bentuk yang kecil-kecil. Emi mulai memutilasi tubuh Rio, memotong bagian demi bagian menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah itu, dia menguliti potongan-potongan tubuh itu, memisahkan daging dari tulang. Bagian kulit dan daging dia masukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, Emi menumbuk tulang belulang Rio dengan palu yang dibelinya. Setelah selesai, dia mulai menyimpan hasil kerjanya di freezer. Namun lemari pendingin itu tidak muat, sementara beberapa bagian yang cukup besar diletakkannya di ruang tamu. Jantung, hati, dan isi perut lainnya dipotong-potong halus lalu dibuang ke toilet. Pekerjaan selesai, untuk sementara Emi membiarkan semuanya tetap berada di dalam rumah. Walau mengeluarkan bau busuk, Emi tetap tinggal di rumah itu, dengan daging-daging adiknya selama 2 minggu, terhitung dari tanggal 31 Agustus hingga tanggal 12 September tahun 2016. Selama itu, dia tetap melakukan aktivitas biasanya, dia juga menggunakan kartu kredit adiknya untuk berbelanja. Kembali lagi ke awal cerita, pada tanggal 12 September tahun 2016, teman-teman Rio yang khawatir, sebelumnya datang ke rumah mereka. Hal ini karena Rio sudah hampir 2 minggu menghilang. Setelah menghubungi polisi, kejadian mengerikan ini pun terungkap. Takeuchi Emi ditangkap dan dijatuhi 7 tahun hukuman penjara. Hukuman ini termasuk ringan, karena hakim mempertimbangkan, hal yang dilakukannya dianggap tindakan membela diri. Terhitung sejak 2016, berarti pada tahun 2023 ini, Takeuchi Emi diprediksi akan keluar dari penjara. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2004, seorang gadis SMA berusia 17 tahun, bernama Kitaguchi Satomi, pulang dari sekolah sekitar jam 2 siang. Dia lebih cepat hari itu, dikarenakan sedang ada ujian akhir semester. Sepulang sekolah, Satomi memutuskan untuk tidur siang. Tetapi sebelum itu, Satomi memberi pesan kepada adiknya,
minta untuk dibangunkan jam 4 sore. Satomi pun pergi menuju kamarnya, di lantai 2 bagian belakang rumah. Kashima Manabu, lahir di kota Shimonoseki, prefektur Yamaguchi pada tahun 1983. Setelah lulus SMA, Manabu bekerja di sebuah pabrik logam. Dia bekerja dengan disiplin setiap hari dan tanpa pernah terlambat. Namun pada tanggal 4 Oktober tahun 2004, Kashima Manabu yang saat itu berumur 21 tahun, terlambat bangun tidur dan terlambat untuk bekerja. Pagi itu, dia merasa benar-benar sudah muak dengan pekerjaannya. Kashima Manabu berpikir, akan menyenangkan kalau bisa jalan-jalan ke Tokyo, dengan menaiki sepeda motor. Kashima Manabu membeli sebuah kompas dan pisau lipat di toko perkakas, untuk jaga-jaga siapa tahu itu dibutuhkan dalam petualangannya nanti. Setelah itu dia pergi ke rumah temannya dan menitipkan uang kepada temannya sebesar 50.000 yen, atau sekitar 6 juta rupiah. Dan pada dini hari tanggal 5 Oktober tahun 2004, dia meninggalkan prefektur Yamaguchi, menuju Tokyo. Tekadnya sudah bulat untuk tidak kembali ke prefektur Yamaguchi, dia membuang telepon genggamnya ke sungai. Kashima Manabu yang telah sampai di Hiroshima, melihat gadis-gadis SMA di sana cantik-cantik. Dia lalu terpikir untuk melakukan tindakan asusila. Saat lagi cuci mata itu, dia melihat seorang gadis SMA yang dia suka. Dia adalah Kitaguchi Satomi, yang saat itu dalam perjalanan pulang dari sekolah. Kashima Manabu mengikuti Satomi hingga ke rumah, menyusup ke rumahnya pada pukul 3 sore. Kashima yang berhasil masuk ke kamar Satomi, langsung menodongkan pisau ke Satomi yang sedang tidur tengkurap, dan berkata, "Jangan bergerak, lepas bajumu." Tetapi Satomi saat itu berhasil mencoba kabur namun terjatuh saat menuruni tangga. Kashima mencoba menarik Satomi untuk naik ke lantai 2 lagi, namun Satomi melawan. Kashima panik lalu menusuk perut Satomi dengan pisau. Kashima saat itu cuma berniat untuk memperkaos Satomi, tidak ada maksud untuk melukainya. Adik dan nenek Satomi, yang sedang nonton TV di ruangan depan, mendengar suara keributan dari arah belakang. Mereka langsung bergegas menuju bangunan belakang, mendapati Satomi yang sudah bersimbah darah. Di samping Satomi, terlihat sosok laki-laki yang tak mereka kenal, sedang berdiri menggenggam pisau. Pria tersebut kemudian langsung menyerang adik dan nenek Satomi. Mereka mencoba kabur, namun sayangnya, sang nenek tidak berhasil melarikan diri, dan ditusuk 10 kali di bagian punggung dan perut. Adik Satomi berhasil kabur berlari tanpa alas kaki sejauh 30 meter, menuju toko di dekat rumah mereka, dan meminta tolong. Meski sudah bersimbah darah, sang nenek masih bisa berusaha menelpon polisi, sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Saat tetangga dan polisi datang, pria misterius pelaku penusukan tadi, sudah berhasil kabur menghilang ke arah jalan raya. Satomi dan neneknya dilarikan ke rumah sakit, namun sayang, Satomi meninggal karena kehabisan darah, tapi neneknya berhasil diselamatkan. Kepolisian kemudian menemukan beberapa fakta-fakta terkait pembunuhan itu. Pertama, tidak ada uang atau barang berharga yang hilang dari rumah itu, yang menandakan bahwa kejadian itu bukanlah sebuah perampokan. Kedua, tidak ada sobekan pada baju korban, yang membuat polisi mengambil kesimpulan bahwa kasus ini bukan pencurian atau penganiayaan. Anggota keluarga di rumah Satomi dikenal sebagai orang-orang yang jujur dan berperilaku baik, sehingga warga sekitar sangat yakin dan mengatakan bahwa tidak mungkin ada orang yang menaruh dendam kepada mereka. Lalu di kamar korban Satomi, ditemukan pemutar musik yang masih menyala dengan earphone dicolokkan. Bukti bahwa saat itu pelaku masuk tiba-tiba, korban panik dan langsung bergegas keluar dari kamar. Di TKP, ditemukan juga jejak sepatu pelaku, sidik jari, dan DNA dari lantai 2. Sidik jari, jejak kaki dan DNA itu ditemukan dari lantai 2, hingga ke bawah tangga, di mana pelaku menusuk korban Satomi. Terdapat 10 tusukan di tubuh korban Satomi, yaitu di bagian leher dan dada. 3 hari setelah kejadian, polisi mengumumkan sketsa wajah pelaku, yang didapatkan dari informasi adik Satomi. Diketahui bahwa pelaku pembunuhan itu berusia kurang lebih 20 tahunan, dengan tinggi sekitar 165 cm, badan sedikit gempal, bermata sipit, rambut berwarna kecoklatan, dan ada bekas jerawat di wajahnya. Seorang tetangga mengaku melihat ada orang yang mirip sketsa pelaku, berkeliaran di dekat TKP, dan pergi menaiki sebuah motor aneh.
Semua petunjuk dari TKP dan keterangan saksi sudah dikumpulkan. Seharusnya kasus ini bisa segera dituntaskan. Namun hingga 3 tahun kemudian, investigasi polisi jalan di tempat. Pelaku pembunuh Satomi tak kunjung ditemukan. Departemen Kepolisian bahkan mengeluarkan sebuah sayembara dengan hadiah sebesar 3 juta yen, atau 380 juta rupiah, bagi siapapun yang bisa memberikan informasi berharga untuk kasus ini. Seorang mantan anggota FBI bahkan datang ke Jepang, untuk membantu memecahkan kasus pembunuhan Satomi. Tahun demi tahun berjalan, kasus penyerangan yang berujung pada kematian Kitaguchi Satomi, tak juga menunjukkan perkembangan. Pelaku tak pernah berhasil ditangkap, dan perlahan-lahan, kasus ini menjadi kasus yang tak terungkap. 14 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 13 April tahun 2018, ada sebuah kasus yang secara kebetulan menjadi kunci pembuka kasus Kitaguchi Satomi. Di prefektur Yamaguchi, seorang pria berusia 35 tahun, ditangkap polisi karena kasus penganiayaan terhadap rekan kerjanya. Pria itu tak lain tak bukan adalah Kashima Manabu, pria misterius yang telah menusuk Satomi dan neneknya. Setelah polisi melakukan perekaman sidik jari Kashima Manabu, ternyata database menemukan kecocokan sidik jarinya dengan sidik jari pelaku pembunuh Satomi. Polisi kemudian mengambil sampel DNA Kashima Manabu, dan ternyata hasilnya juga cocok dengan DNA pelaku pembunuhan Satomi. Buronan polisi selama 14 tahun muncul dengan sendirinya karena kasus pelanggaran hukum lain. Pria itu pun langsung ditangkap pada tanggal 3 Mei tahun 2018, dan didakwa atas pembunuhan Kitaguchi Satomi, juga didakwa atas penyerangan atas nenek Satomi. Kepada polisi, Kashima Manabu mengakui perbuatannya, dan berkata bahwa selama 14 tahun ini, dia dihantui rasa bersalah atas kejahatannya itu. Di pengadilan yang berlangsung pada tanggal 3 Maret tahun 2020, Kashima mengakui atas semua kejahatannya. Kashima Manabu juga mengatakan dirinya sangat pantas mendapatkan hukuman mati, dan keluarga korban pun berharap demikian. Pada sidang pembacaan keputusan tanggal 18 Maret tahun 2020, Kashima Manabu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kashima Manabu menerima putusan itu dan tidak mengajukan banding. Kepada media dia mengatakan, ada perasaan lega ketika dia ditangkap, dan alasan dia tidak menyerahkan diri selama ini adalah, walaupun dia sadar dan merasa bersalah, dia lebih nyaman dengan hidup bebas.